rindukan Engkau Tuhan. Kami rindukan Engkau Yesus. Datang dan hampiri kami Yesus. Datang dan hampiri kami Tuhan. Kami rindu dekat dengan-Mu. Kami rindu berjumpa dengan-Mu. Isi kami dengan air-Mu Tuhan. Isi kami dengan air-Mu Yesus. Kami mau Kau kenyangkan dengan hadirat-Mu. Kami mau Kau kenyangkan dengan hadirat-Mu. Ini kami Yesus. Ini kami Tuhan. Kami rindu akan Engkau. Kami rindu akan Engkau.
percaya Yesus, kami percaya Roh Kudus. Orang-orang yang haus akan Engkau akan dikenyangkan. Orang yang lapar akan Engkau dikenyangkan. Orang-orang yang berduka cita akan dihibur. Kami percaya ketika kami mencari, kami akan menemukan. Ketika kami meminta, kami akan mendapatkan. Dan pada hari ini Yesus, kami adalah orang-orang yang akan terus mencari. Akan terus mencari dan mengejar kehadiran-Mu. Sampai kami terpuaskan dengan kehadiran-Mu Tuhan. Dan kami percaya pada hari ini, Engkau hadir di tengah kami. Engkau hadir di tengah kami. Setiap kami yang datang dengan kehausan akan terus dikenyangkan. Pada hari ini Tuhan, kami adalah orang-orang yang akan dipulihkan. Kami akan dihibur oleh Engkau. Terima kasih Yesus. Kami adalah orang-orang yang akan disembuhkan oleh Engkau. Karena kehadiran-Mu. Karena kehadiran-Mu yang akan membawa terobosan. Yang membawa pemulihan. Yang membawa kesembuhan atas kami. Yesus, terima kasih. Terima kasih. Kirabashikila badara kirabada shande. Kirabashikila badara kirabada shande. Tabakasira balalala. Kirabashikila badara kirabashikila balala kirabada shande. Kirabashikila badara kirabada. Kirabashikila balalala. Kirabashikila badara kirabada shande. Tabakasira balalala kirabada shande. Mari pada hari ini, undang Dia hadir di tempat ini. Undang Roh Kudus hadir di dalam hatimu. Yes, God. Oh, datang dan jumpai setiap kami. Datang Roh Kudus, datang Roh Kudus. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku. Mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu ya Tuhan. Dengan minyak yang baru urapiku, yes Tuhan. Mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku
urapiku saat ini Tuhan, dan mengalir padaku, mengalir penuh hidupku, mengalir pulihkanku. Yes, bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi, tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidup. Kuasamu mengubah hidupku, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi, tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidup. Kuasamu mengubah. Mari angkat tanganmu, katakan, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi, tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidup. Kuasamu mengubah hidupku. Yes, bawa kami lebih lagi di dalam hadiratmu. Oh, thank you, Lord. Yes, thank you, Jesus. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi, tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidup. Yes Tuhan, kuasamu mengubah hidupku. Ini kerinduan kami Tuhan, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi. Yes, amen. Tinggal di dalammu, nikmati oh, amen. Kuasamu mengubah hidupku. Oh, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi, tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah kami Tuhan. Kuasamu
Your glory, God, is what our hearts long for, to be overcome by your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Yes, God. Your glory, God, is what our hearts long for, to be overcome by your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for, to be overcome by your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God. Yes, Lord, to be overcome by your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome. Come flood this place, oh Lord. Yes, your presence, Lord, your presence, Lord. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Let us become
Daya Baraba Shikira Badaya Rabadaya Rabadaya Rabakira Badaya Rabashikira Badada Bashanai. Kurabakira Badaya Rabadaya Rabadaya Rabaya Rabadaya Rabadaya Rabadada. Kirabashira Badaya Rabadaya 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 Rabadaya. Kurabadaya Rabashira Badaya Rabadaya Rabadaya Rabadada Badaba. Kirabashira Badaya Rabadaya 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 Rabadada. Kirabashira Badaya Rabadaya Rabadaya Rabadada. Kurabashira Badaya Rabadaya Rabadaya Rabadada. Kirabadaya Rabadaya Rabadaya Rabashira Badaya Rabadada. Kirabashira Badaya Rabadaya Rabadada Badaya Rababa. Kirabashira Badaya Rabadaya Rabadaba. Kirabashira Badaya Rabadaya Rabadada Baba. Kurabashira Badaya Rabadaya Rababa. Kirabashira Badaya Rabadaya Baba. Kirabashira Badaya Baba. Segala pujian, hormat, syukur Tuhan kami kembalikan kepadamu ya Bapa. Sebab Engkau Allah yang layak terima pujian, hormat, sembah kami malam hari ini. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat, Allah yang ajaib malam hari ini Tuhan. Kami datang dengan penuh kerinduan, dengan kehausan Bapa, urapi setiap kami yang hadir malam hari ini Tuhan. Bapak, kami minta urapan-Mu Tuhan turun atas setiap kami yang hadir malam hari ini Tuhan. Ampuni setiap kesalahan kami ya Tuhan. Malam hari ini yang hadir Tuhan, layakkan setiap kami yang hadir malam hari ini Tuhan. Sucikan dan kuduskan setiap kami ya Tuhan, yang datang dengan membawa segala sakit penyakit, segala kelemahan di dalam nama Yesus Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang lemah dikuatkan di dalam nama Yesus Tuhan. Yang terikat dilepaskan di dalam nama Yesus Tuhan. Kami mengundang ya Bapak, kuasa-Mu Tuhan, sani Tuhan mengurapi setiap kami Tuhan. Urapan-Mu Tuhan turun atas setiap kami Tuhan. Jamah setiap kami Tuhan. Berikan kami kekuatan yang baru Tuhan. Yang lemah Tuhan, biar malam hari ini Tuhan Kau menguatkan setiap kami yang hadir malam hari ini Tuhan. Biar kekuatan-Mu Tuhan penuh atas setiap kami ya Tuhan. Kami butuh Engkau Tuhan malam hari ini Tuhan. Urapi setiap kami yang hadir malam hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mendapat kekuatan yang baru. Kami mendapat hikmat yang baru. Ada urapan-Mu yang baru. Ada kekuatan ilahi mengalir setiap kami yang hadir malam hari ini Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur ya Tuhan. Engkau sungguh baik, sangat baik, teramat baik buat kami Tuhan. Kami ada di tempat ini Tuhan, bukan karena kekuatan kami Tuhan. Semua karena kemurahan-Mu, semua karena kekuatan-Mu yang luar biasa atas kami Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau sungguh baik, sangat baik, teramat baik Tuhan. Kami datang dengan penuh kerinduan, kami datang dengan penuh kehausan Tuhan. Kami butuh Engkau Tuhan, sepenuhnya Tuhan kami perlu Engkau Tuhan. Malam hari ini Tuhan kami berdoa untuk bangsa Indonesia Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami percaya Tuhan, Indonesia dalam kendali-Mu Tuhan. Apapun yang sedang terjadi atas bangsa ini, kami percaya Tuhan, Indonesia dalam kendali-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Kalau kami ada di tengah-tengah bangsa ini Tuhan, kami percaya Tuhan, tidak ada sebuah kebetulan Tuhan, satu rancangan-Mu yang indah atas setiap kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami minta Tuhan, kuasa-Mu Tuhan terus bekerja, menjamah setiap umat-Mu yang ada di bangsa ini Tuhan. Biarlah Tuhan, Indonesia ini Tuhan boleh dipenuhi dengan kemuliaan-Mu. Kami percaya Tuhan, segala goncangan, segala badai yang terjadi atas bangsa ini Tuhan, seizin dengan Engkau Tuhan, boleh mendatangkan kebaikan, boleh mendatangkan pertobatan Tuhan. Biar pengenalan akan Tuhan terus mengalir memenuhi atas bangsa ini Tuhan, sehingga nama-Mu ditinggikan, nama-Mu diagungkan, nama-Mu dimuliakan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau mengendalikan setiap Tuhan, segala cuaca, setiap alam, laut, udara Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, semua dalam kendali-Mu Tuhan. Tanpa seizin dengan Engkau Tuhan, tidak akan terjadi Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, semua yang terjadi Tuhan, semua boleh mendatangkan kebaikan, boleh mendatangkan pertobatan atas bangsa ini Tuhan. Sehingga bangsa ini boleh mengenal Engkau dan boleh mencari Allah yang hidup, yaitu Yesus Tuhan. Biar Tuhan kasih-Mu Tuhan terus memenuhi bangsa ini. Kuasa-Mu Tuhan terus memenuhi bangsa ini. Kasih-Mu Tuhan terus melawat umat-Mu yang ada di bangsa ini Tuhan. Sehingga kemuliaan-Mu saja yang ditinggikan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Indonesia akan mengalami revival Tuhan secara luar biasa. Dari kota sampai ke desa-desa, sampai ke setiap pelosok-pelosok ujung langit Tuhan. Setiap pulau-pulau Tuhan, hanya nama-Mu saja
saja yang ditinggikan, hanya namamu saja dimuliakan. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami percaya Tuhan, firman-Mu berkata, barang siapa ku kasih, ia akan kutegur dan kuhajar. Maka dari itu relakanlah hatimu dan bertobat. Tuhan mau kita semuanya bertobat dan datang dengan penuh kerendahan hati. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk Pulau NTT Bapa di dalam nama Yesus Tuhan. Kami berkati Tuhan Pulau NTT Tuhan. Ampuni Tuhan setiap dosa mereka. Tuhan berkati mereka ya Tuhan. Mereka yang saat ini kehilangan pengharapan. Kehilangan rumah tempat tinggal Tuhan. Kehilangan orang tua. Kehilangan anak serta saudara. Familia Bapak di dalam nama Yesus Tuhan. Engkau berkati Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Kami berdoa Bapak. Biarlah Tuhan Engkau menguatkan mereka. Di dalam nama Yesus Tuhan. Ada penghiburan Allah. Mengalir memenuhi NTT Tuhan. Ada kasih Tuhan. Boleh mengalir memenuhi NTT Tuhan. Sehingga NTT boleh mengalami perjumpaan dengan Engkau pribadi lepas pribadi Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau mengasihi NTT Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan, segala pengagungan hanya bagi-Mu ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya, berikan kemuliaan dan sorak-sorai bagi Raja kita, amin. Ada kuasa dalam nama Tuhan Yesus, amin. Tuhan yang menjadi pembela kita, amin. Amin. Mari kita bersorak-sorai, berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Ikutin tepuk tangan saya. Begini tepuk tangannya saudara. Serukan oh. Sekali lagi. God is in our side. He has overcome. Yes, He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are here. Carrying all the burdens, carrying all our shame. He has overcome. He has overcome. We will not be shaken. We will not be, because Jesus, you are here. I will live. I will live. I will not die. The resurrection God of Christ. And I am free. And I am free in Jesus' name. Carrying our burdens, carrying all our shame. He has overcome. He has overcome. We will not be shaken. We will not be, because Jesus, you are here. I will live. I will not die. And I will live. I will not die. The resurrection God of Christ. And I am free. And I am free in Jesus' name. Yes, Lord, I will live. I will live. I will not
In the name of Jesus, we are free, we are free, we are healed. In the name of Jesus, there is a power, there is a magical. In the name of Jesus, ada kesembuhan. In the name of Jesus, ada kelepasan. 'Cause you are healer, Holy Spirit, you are healer, you are healer. Kau menjamah kami Tuhan, Kau urapi kami Tuhan. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Abba, Father. Panggil dia Abba.
rindu Engkau lebih dari hari kemarin. Kami rindu Engkau Tuhan, rindu Engkau lebih dari siapapun. Jesus, thank you, Lord. Kami rindu Engkau Tuhan, rindu Engkau dalam keadaan apapun. Kami rindu Engkau Tuhan, rindu Engkau, sangat rindu Engkau. Kami rindu Engkau Tuhan, rindu Engkau lebih dari hari yang kemarin. Kami rindu Engkau Tuhan, rindu Engkau lebih dari siapapun juga. Kami rindu Engkau lebih dari apapun. Rindu Engkau lebih dari siapapun juga. Sebab di dalam-Mu kami temukan Tuhan. Kami temukan apa yang kami cari. Bukan uang, bukan harta, bukan jawaban doa. Di dalam-Mu kami menemukan betapa berharganya kami di hadapan-Mu Tuhan. Dan bahkan dalam titik tergelap di dalam diri kami, titik tergelap di dalam perjalanan kami, Tuhan tetap merasa istimewa. Bahkan saat kami merasa kotor, najis, begitu hina, gagal, hancur, we feel so beautiful and so precious. Kami merasa begitu indah dan begitu berharga. Sebab kami telah menemukan apa yang kami cari. Yaitu perkenanan dari Bapa. Perkenanan dari Tuhan. Dan tidak peduli orang mau bicara apa tentang hidup kami. Tapi kami Tuhan sedang berusaha untuk bangkit. Melangkah sedikit demi sedikit. Dan kalau orang tidak mau bertepuk tangan akan usaha kami hanya bisa berkata kepada Tuhan, bukan kuat dan bukan gagah, tetapi oleh Roh-Mu sendiri. Biarlah malam ini Tuhan, Engkau menjawab setiap kerinduan hati kami untuk berjumpa dengan Tuhan. Untuk mengalami Tuhan di tempat ini. Dan membawa pulang pengalaman ini ke rumah kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara semua.
Seperti biasa renungannya singkat, tidak lama. Karena rumah doa ini ada on-site untuk membawa kita berjumpa dengan Tuhan. Dan gak ada yang bisa bawa kita berjumpa dengan Tuhan kecuali Roh Kudus itu sendiri. Jadi kalau Roh Kudus gak kita bebaskan bekerja di tengah-tengah kita, gak ada satu orang pun akan ketemu Tuhan. Gak satu khotbah bagus pun bisa bawa orang ketemu Tuhan. Harus Roh Kudus itu sendiri diundang hadir di tengah-tengah kita. Saudara, saya ingin mengawali dengan menceritakan sebuah cerita sederhana tentang anak saya, Jubilee. Jadi sepanjang hari ini dia terus menerus menceritakan tentang mimpinya. Jadi anak saya ini selama beberapa waktu ini, mungkin udah sekitar 4 bulan, 3 bulan, 4 bulan, itu selalu bilang, Jubilee itu pengen tahu surga itu bagaimana. Jubilee itu pengen lihat surga. Jubilee itu pengen tahu surga itu indah atau enggak. Kira-kira Tuhan Yesus nanti mau jawab enggak ya? Mau enggak ya ngasih lihat surga? Ya saya jawab, ya bisa aja. Bisa lewat mimpi, lewat penglihatan, lewat apapun bisa. Tapi waktu kami jawab seperti itu, kami belum punya satu keyakinan yang kuat bahwa it's gonna happen, itu bisa terjadi. Sampai tadi, ya mungkin mulai dari pagi dia udah cerita sama mamanya, tapi siang sore saya baru dengar dia cerita bagaimana Jubilee mimpi dan Jubilee itu dibawa ke surga. Jubilee tahu itu Jubilee dibawa ke surga sama ceceknya. Ya ada ceceknya, kalau nggak salah cecek Chelsea, dibawa ke surga. Lalu Jubilee emang gak lihat Tuhan Yesus katanya, tapi Jubilee tahu bahwa itu surga dan itu indah. Lalu dia nangis. Dia nangis, kita pikir cuma sebentar, dia nangis lagi. Kita pikir cuma sebentar, dia nangis lagi. Saya ajak main kartu, kuartet gitu yang Elsa, Frozen, dia nangis lagi setelah itu. Nah itu seperti begini saudara, bahwa mimpi yang dia alami itu bukan sekedar mimpi biasa, itu menjadi sebuah revelation, menjadi sebuah pewahyuan, menjadi sebuah pengalaman yang begitu berdampak dalam diri dia. Jadi makanya gak heran bahwa ketika tadi baru lari sekadar latihan, anak saya udah angkat tangan ya. Padahal hasil latihan, duduk di depan situ dia angkat tangan, dia nyembah Tuhan. Tadi juga dia angkat tangan, dia nyembah Tuhan. Lalu tiba-tiba dalam hati saya seakan Tuhan bicara begini, nak, kalau orang gak sungguh-sungguh bertemu dengan Tuhan, mau dipaksa bagaimanapun dia gak akan bisa nyembah. Karena penyembahan itu bukan sesuatu yang kita tiru dari orang. Penyembahan itu adalah satu respon dari pengalaman yang kita alami dengan Tuhan. Dan akhirnya ketika saya dapati itu, saya bilang sama Tuhan, Tuhan kami orang tua gak ngelakuin gimana-gimana. Maksudnya memang jadi orang tua tuh harus jadi teladan buat anak. Jadi orang tua tuh harus didik anak dalam kebenaran. Tetapi yang begini ini kami gak bikin apa-apa ini. Kami gak tumpang tangan tiap hari bilang terima urapan, enggak. Biasa aja. Tapi di situ saya menyadari bahwa gak ada satu orang pun yang bisa bawa kita ketemu Tuhan kecuali Roh Kudus. Enggak orang tua kita sendiri. Kita cuma bisa kasih teladan, kasih contoh, sharing firman. Tapi pada akhirnya Roh Kuduslah yang akan mengambil peranan untuk menyatakan Kristus kepada setiap orang yang kita kasihi. Wow. Nah di situ akhirnya saya menyadari bahwa Tuhan mampu melakukan jauh lebih besar dari apa yang kita doakan dan pikirkan. Saya kalau pakai usaha sendiri nggak mungkin, istri saya nggak mungkin kita bisa ciptakan satu anak yang bisa dengar worship tuh langsung flow. Ya, kalau bukan Tuhan itu nggak bisa. Saudara, lewat anak saya Jubilee saya belajar tentang sesuatu yang namanya keinginan. Katakan sama-sama keinginan. Saya izinkan cerita masa lalu saya, karena saya ini dari sejak lulus SMA sudah memutuskan untuk melayani Tuhan full time. Saya langsung sekolah Alkitab lalu penggembalaan di satu desa di daerah Penajam, Kalimantan Timur. Jadi saya selalu punya pemikiran bahwa saya nggak boleh punya keinginan. Yang saya harus punyai cuma keinginan Tuhan saja. Ya, saya nggak boleh punya harapan, saya nggak boleh punya mimpi. Saya hanya perlu punya harapan dan mimpi Tuhan saja. Jadi itu pola pikir yang saya bawa seumur hidup saya. Yang penting apa yang maunya Tuhan, bukan maunya saya. Yang penting keinginan Tuhan, bukan keinginan saya. Nah, ketika saya bawa pola pikir seperti itu, saya pikir ini pola pikir rohani dan sangat luar biasa.
Sampai seiring berjalannya waktu saya mulai menyadari bahwa ketika orang tanya, kamu kan tadi bilang kamu gak mau punya keinginan apa-apa tapi keinginan Tuhan. Pertanyaannya, kamu tahu gak keinginan Tuhan apa? Dan di situ saya bilang, apa ya? Kamu bilang kamu gak boleh punya harapan kecuali harapan Tuhan. Kamu gak bisa punya mimpi kecuali mimpi Tuhan. Saya mau tanya mimpi Tuhan apa? Apa ya? Lalu sampai satu ketika Tuhan berbicara kepada saya, menyatakan lewat satu peristiwa yang sangat sederhana di Alkitab, bahwa it's okay to have a dream. Dalam kitab Kejadian, saudara, dalam pasalnya yang kedua ayat 15 dikatakan begini, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu jangan kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Saya baca ayat ini, saya renungin, saya baca, saya renungin. Akhirnya satu kata ini muncul, gak pernah saya pikirkan sebelumnya. Kata apa itu? Kata boleh. Gak ada Tuhan berkata semua pohon dalam taman ini harus kamu makan buahnya. Enggak. Dia cuma bilang boleh kamu makan. Kalau kamu gak mau makan juga gak apa-apa. Adam lihat pohon-pohon ini. Ada pohon apel, ada pohon rambutan, ada pohon jeruk. Kamu boleh makan. Tapi saya gak suka jeruk Tuhan. Ya gak apa-apa. Ya. Karena boleh, bukan harus. Jadi kalau si Adam ini gak suka buah naga, ya gak apa-apa juga buat Tuhan. Kalau Adam ini gak suka buah rambutan pun gak apa-apa. Apa yang kamu mau Adam? Makan, ambil. Tapi ada satu keinginan yang sekalipun kamu mau, kamu tidak boleh memakannya. Buah pohon itu. Itu gak boleh. Sekalipun kamu ingin, itu gak boleh. Tapi yang lain, makan aja. Saudara, pernah gak dalam hidup kita berpikiran bahwa sejak kita ikut Tuhan, kita udah mati rasa, mati mimpi, mati harapan. Kita menjadi orang-orang yang berpikir kita sangat rohani karena gak punya keinginan apa-apa. Tanpa kita sadari bahwa Tuhan ingin kita memiliki sebuah kehidupan yang kita punya keinginan di dalamnya. Paulus pernah berkata, nyatakanlah di dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kalau saya bisa simpulkan hari ini, anak saya cuma ingin satu hal. Dia pengen tahu surga itu bagaimana. Dan saya gak bisa explain sama dia. Tapi pengalaman lewat mimpi yang dia dapat, itu membuat hatinya berubah. Dia gak diajarin cara responin hadirat Tuhan itu bagaimana, enggak. Dia hanya melakukan itu secara natural karena dia telah mengalami atmosfer surgawi itu. Lalu tiba-tiba dia bilang begini, Jubilee, sepertinya dia merasa terharu. Kenapa terharu? Karena kok Tuhan mau jawab keinginan yang seperti itu. Jadi anak saya juga berpikir kayaknya sih gak mungkin dijawab doa begitu. Jadi waktu akhirnya dia punya pengalaman begitu lewat mimpi, dia merasa terharu karena Tuhan Yesus kok ternyata baik, mau kasih saya pengalaman itu, mau jawab doa saya. Dan saya merasa ini landasan yang baik untuk kedepannya anak ini bisa punya keinginan, punya mimpi, punya harapan. Dan dia bisa punya iman bahwa God can do a miracle. Tuhan bisa buat mujizat. Dia bisa buka jalan kalau anak ini mau percaya. Saudara, pertanyaan saya hari ini adalah, saudara punya keinginan apa? Mau saya tampilkan semua ayat tentang keinginan? Dalam kitab Mazmur dikatakan, bergembiralah di dalam Tuhan. Maka Dia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Apa yang saudara inginkan? Dan apa yang pernah saudara bunuh dalam diri saudara? Karena saudara merasa saya gak harus punya keinginan. Tapi hari ini mau gak kita datang sama Tuhan dengan keinginan dan harapan kita. Dan berkata, Lord, I want to dream again. I want to believe again.
I want to have a life full of hope. Kehidupan yang penuh dengan harapan, penuh dengan keinginan. Apakah nanti keinginan saya itu Tuhan restui atau tidak, itu gimana nanti. Tapi saya ingin mulai mengatakan kepada Tuhan apa yang menjadi keinginan saya. Saudara, kita bicara tentang Yesus. Yesus pernah punya satu keinginan yang sekalipun dia tahu itu pasti ditolak, tapi dia minta. Apa itu? Waktu di Taman Getsemani, bergetar seluruh tubuhnya, keringatnya bercucuran seperti darah. Dan dia berkata begini, Bapa, sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, tapi kehendakmu yang jadi. Yesus tuh udah tahu, gak mungkin enggak. Itu permintaan yang pasti ditolak. Dia harus mati di kayu salib. Dia harus disiksa dan dihina. Tapi dia tetap meminta dengan berkata, kalau boleh jangan, kalau boleh gak usah lewatin itu. Sekalipun dia tahu bahwa ujung-ujungnya bapaknya bilang gak bisa. Aku gak bisa jawab doa ini. Tapi kenapa dia tetap mengutarakan keinginan itu? Karena itulah inti dari sebuah relationship dengan Tuhan. Kita meminta, kita mengutarakan keinginan harapan kita. Dan kita percaya bahwa Allah mendengar dan Allah akan menjawab. Dan Allah akan memutuskan mana yang terbaik bagi kita. Tapi berapa banyak orang yang berprasangka tentang Tuhan. Ini pasti bukan kehendak Tuhan. Nanya Tuhan aja belum. Tuhan pasti gak mau kalau saya minta ini. Tahu dari mana kamu? Kecuali permintaanmu itu jahat. Yo jelas Tuhan tolak. Tetapi kalau misalkan permintaan Tuhan saya pengen punya rumah sendiri. Tuhan saya pengen menikah lagi. Karena saya sempat memiliki kehancuran pernikahan tersebelumnya. Tuhan saya pengen punya anak. Tuhan saya pengen punya bisnis. Tuhan saya pengen dapat pekerjaan lagi. Masakan kita berprasangka buruk dengan Tuhan padahal kita belum minta. Kalau saya minta buat punya anak, Tuhan bakal kabulkan enggak ya? Minta aja. Kenapa kita berprasangka tentang Tuhan sebelum kita bertanya sama dia? Nanti kalau kita sudah tanya dan dia jawab, baru kita tahu pikiran Tuhan. Saudara, saya ingin menyatakan bahwa meminta itu enggak enak. Karena kalau contohnya saya kasih contoh, saya minta sama Pak Teddy. Contoh aja, Pak Teddy, saya minjem duit dong. Pak Teddy nanya, buat apa? Saya kan harus cerita. Pak, saya gak akan minjemin uang ke Bapak kalau Bapak gak cerita buat apa. Jadi saya harus cerita dong. Mau cerita apa? Cerita kenapa saya butuh uang. Cerita kenapa sampai saya bisa jadi butuh duit. Cerita keadaan saya sekarang. Dengan kata lain, saya harus membuka diri saya kepada orang yang saya mintai bantuan. Kenapa kita gak mau minta sama Tuhan? Karena kita gak mau terbuka tentang diri kita sama Tuhan. Padahal kalau kita gak mau terbuka sama Tuhan, Tuhan gak akan mau terbuka sama kita. Jadi bagaimana caranya kita bisa melihat Bapa membuka hatinya sama kita? Kita harus buka hati dulu sama Tuhan. Pertanyaannya hari ini, apa yang saudara inginkan? Ask. Yesus bilang, mintalah. Kamu akan menerima. Carilah, maka kamu akan menemukan. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Apa yang jadi keinginan saudara? Kalau saya tanya sama saudara apa yang jadi keinginan Tuhan dalam hidup saudara, saya tahu saudara gak akan bisa jawab. Beberapa dari antara kita mendapati itu sebuah misteri yang kita gak paham. Tapi mari kita mulai dari keinginan kita dulu. Kenapa? Karena firman-Nya berkata, dialah yang telah menciptakan di dalam kamu. Baik keinginan, kemauan, maupun pekerjaan. Jadi siapa tahu keinginan yang saudara miliki dalam hati saudara adalah keinginan yang Tuhan taruh di hati saudara. Amin. Apa keinginan saudara hari ini? Pak, saya cuma ingin kayak anak Bapak tadi, Pak. Saya tuh pengen ngalamin Tuhan. Saya tuh pengen punya kasih mula-mula lagi sama Tuhan. Ya minta saja. Mintalah. Barang siapa meminta, firman Tuhan berkata, dia akan mendapat jawaban dari Tuhan. Tuhan gak mungkin gak jawab doa kita.
dia selalu jawab. Mau jawabannya ya, tidak, tunggu, itu gimana nanti. Tetapi dia akan selalu menjawab doa kita. Amin. Saya ingin undang kita semua bangkit berdiri. Mari kita hampiri Tuhan. Dan di saat yang sama kita pun akan mengakhiri ibadah hari ini. Tapi sebelumnya mari kita sama-sama datang pada Tuhan. Dan berkata, Bapa, aku ingin. Bapa, aku masih punya mimpi. Bapa, aku masih punya kerinduan. Bapa, aku masih punya harapan. Bapa, ini yang aku mau. Mari nyatakan pada Tuhan hari ini. Karena ketika ada roh Allah di tengah-tengah kita, sesuatu yang dahsyat itu dapat terjadi. Mari minta sama Tuhan. Kalau saudara perlu kesembuhan, minta sama Tuhan. Kalau saudara perlu terobosan, minta sama Tuhan. Kalau saudara perlu satu pemulihan di dalam keluarga dan pernikahan, minta sama Tuhan. Kalau saudara rindu anak-anak saudara berjumpa dengan Tuhan, minta sama Tuhan. Kalau saudara perlu satu pintu yang terbuka, minta sama Tuhan. Kalau saudara perlu jalan yang terbuka, minta sama Tuhan. Kalau saudara perlu apapun juga hari ini, minta sama Tuhan. Sebab Allah yang kita punya bukanlah Allah yang tidak mengenal kelemahan-kelemahan kita. Tetapi Allah yang mengenal kelemahan-kelemahan kita. Mari hampiri tahta kasih karunia Allah. Untuk menerima berkat yang telah Dia sediakan bagi kita. I come to you today. Come to you today. Oh Lord, I come to you today. I come to you today. I come to you today. Come to you today. Here I am, Lord. Here I am, Lord. I come to you. Lord, I come to you. Here I am. Here I am, Lord. Here I am. Ini aku, Tuhan. Ini aku, anakmu. Ini aku, Tuhan. Ini aku, Tuhan. Ini aku, Tuhan. Ini aku. Ini aku, anakmu. Oh, ini aku, Tuhan. Ini aku, anakmu. Ini aku, Tuhan. Ini semua inginku, harapku dan mimpiku, Tuhan. Hari ini saudara-saudara, mari angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat yang berasal dari Bapa yang rindu memberkati anak-anak. Kiranya engkau membuka mulutmu lebar-lebar dan Tuhan akan memenuhinya dengan segala kebaikan. Biarlah bakul adonanmu selalu penuh. Dan engkau dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Dan biarlah jiwamu senantiasa menemukan kepuasan di dalam hadirat Tuhan. Terimalah berkat yang berasal dari Allah Bapa, dari Yesus Kristus,
dari Roh Kudus turun atas kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua anak-anak Bapa, kita semua anak-anak dari Tuhan Yesus Kristus. Bersama-sama kita katakan, amin. Mari beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Thank you Jesus.